Saudara sekalian yang terkasih, Injil suci khususnya pada hari-hari menjelang nanti kita merayakan Natal ditunjukkan, dipaparkan pribadi-pribadi orang yang bisa mempersiapkan hatinya untuk menerima Kristus secara baik. Yang kita tahu pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memang contoh orang yang rendah hati, contoh orang yang bersemangat, contoh orang yang mempunyai komitmen. Tetapi tugasnya dia adalah membawa orang itu kepada pertobatan sebelum orang itu pantas menerima Yesus Sang Juru Selamat, yaitu Natal. Peranan Yohanes Pembaptis sudah kita dengar pada khotbah-khotbah mungkin pada minggu-minggu yang lalu. Ditunjukkan bahwa inilah orang yang memberikan semangat pertobatan, perubahan sikap hidup, move on. Orang sekarang ini harus move on, harus berubah. Kalau tidak berubah, pertobatan itu lambat dan pertobatan itu hanya formal. Sekarang pada contoh ini adalah Bunda Maria. Bunda Maria juga mirip orang yang rendah hati. Rendah hati di sini dikatakan aku ini hamba Tuhan. Dia memaparkan inilah aku yang dengan segala kekurangan, dengan segala mungkin kekhususan aku tidak tahu, tapi Tuhan tahu aku diangkat menjadi Bunda Allah. Sedangkan Elizabeth, wanita yang mandul, yang sudah tua, yang tidak punya harapan lagi untuk melahirkan. Dalam kondisi disitulah Elizabeth rendah hati. Karena apa? Karena dia mengakui aku adalah wanita yang mandul, tetapi diberi karunia istimewa untuk bisa melahirkan anak yaitu Yohanes Pembaptis. Tokoh-tokoh inilah saudara sekalian akan membawa kita ke Bethlehem. Sikap apa yang perlu kita miliki sekarang dengan pandemi ini? Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk membanggakan kandang Natal paroki ini, kandang Natal paroki itu. Pasturnya juga dengan gemerlapan memakai kasula yang mahal-mahal untuk dilihat, ada prosesi. Semuanya itu dulu untuk supaya Natal ini menjadi kemeriahan yang luar biasa. Bukan kemeriahan pameran, tapi kemeriahan hati, maksudnya begitu. Tapi dengan pandemi ini semua dimiskinkan. Semua itu dibuat sama, zero. Itu maksudnya apa? Bukan Natal itu tidak gembira. Gembira, harus bersukacita. Tapi lebih pada hati. Bukan daripada luarnya, bukan show-nya. Oh, gereja itu juga banyak show. Pastor itu juga pakai show. Ya apa? Gawe iki, boleh ganteng apa ora? Pasti. Pasti itu artinya sebagai manusia itu ya bisa dimengerti walaupun seringkali tidak bisa dibenarkan. Jadi hendaknya Anda itu kalau mengerti manusia ya, pertobatan bisa dimengerti. Tapi mungkin tidak bisa dibenarkan. Mengerti itu artinya, iya, kowe iki lemah, kowe iki cengeng, aku ya bisa ngerti, nangis terus, itu mengerti. Tapi apa ya benar itu? Tidak benar, kok gitu terus, loyo, mati kowe. Nah itu, jadi iman itu bukan membuat orang itu cengeng, membuat orang itu sok suci, sok ini, tetapi kotong karena apa? Penuh dengan emosi. Tetapi iman itu artinya suatu kesadaran. Sekalipun aku lemah. Seperti Maria. Lemah. Dia lemah. Lemah dalam arti ya memang manusia. Oh, gadis umur 15 tahun disuruh ngerti menjadi bunda Allah. Ya apa caranya. Tapi dia rela. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar. Tetapi saya hanya menyentil. Ini yang perlu direnungkan supaya Natal itu tidak perlu lihat gemerlapan luarnya, tapi kesungguhan hati, yaitu
tumbuhkanlah dalam diri Natal itu kejujuran, ketulusanmu, dan keakrabanmu dengan keluarga. Makin sulit berhubungan dengan keluarga, itu makin jalan menuju pada kesucian. Jadi keakraban itu. Maka marilah, tinggal beberapa hari lagi kita masuk Natal, kita tetap bergembira. Tuhan itu besar. Sekalipun pandemi ini kita dibatasi banyak, tetapi tidak mengurangi kegembiraan kita. Karena Tuhan adalah kasih. Amin.